Karena dengan 1.000 murid itu hanya di gurunya itu cuma 36 orang. Waduh, untuk Iya. menghandle 1.700-an murid, Bun. Yes, benar. Ya. Waduh. Itu Jadi kalau dibagi Madis ya? itu guru enggak berimbang. Nggak berimbang, banyak banget. Enggak berimbang ya. Kita melakukan ini supaya keinginan dari kurikulum Merdeka itu nanti anak begitu dia terjun ke masyarakat ada bekal di dalam dirinya ya. Nah, seperti kemarin kita pesta demokrasi itu kita mengundang kepala KPU. Kita berharap pendidikan ini tidak hanya dikerjakan oleh orang pendidikan, tapi kita berharap semua baik itu masyarakat, baik itu pemerintah, semua harus ikut di dalam ini. Karena hari ini pendidikan sangat berbeda dengan yang kita lihat ke belakang kemarin. Jadi kalau satu saja timpang maka pendidikan itu menjadi timpang. Indonesia emas yang dikejar tahun 45 hanya sia-sia belaka. Welcome to Talk Today. Saya Joshua Suryadi. Dan saya Yudhistira Gapaksi. Kita akan ngobrolin banyak hal di program podcast kali ini. Betul. Mulai dari pendidikan, Isu-isu terkini, isu budaya. terkini, politik. Wah, pokoknya banyak sekali pendengar kita akan ngobrolin di sini bersama kita berdua. Dan narasumber kita juga A1. Wih, A1 Kalau banget ya tuh. bahasa pemerintahnya A1 ya. Yoi. Alias orang-orang yang kompeten di bidang apa yang kita bahas. Ya, dan hari ini kami akan memperkenalkan dulu karena kita akan ngebahas soal pendidikan hari ini. Pendidikan kan sangat penting ya. Itu untuk masyarakat dan anak-anak di Indonesia. Nah, itu kan paling penting dimulai dari semenjak dini. Dari kecil juga sekarang udah banyak influencer yang menggalakkan pendidikan untuk anak-anak usia dini ya, balita, terus sebelum SD bahkan, SD juga dan SMP. Nah, juga banyak suplementari Apalagi ngomongin tambahan. pendidikan sekarang kompleks banget ya. Betul. Kalau dulu mungkin orang mikirnya pendidikan itu ya pas remaja di pos gitu. Betul. Kalau sekarang ada PAUD, Sudah banyak sekali ada pendidikan. banyak ya. Kalau dulu TK ya taunya TK, ya, zamannya betul. kita ya. Kita masuk TK. Masuk TK nggak Jos waktu itu? Oh enggak. Kebetulan di daerah nggak terlalu, tapi kayaknya kalau sekarang kompleks banget ya. PAUD dulu, terus habis itu ada kelasnya lagi, PAUD besar, Betul, panjang pokoknya ya. masuk Sampai SD. ya, pokoknya masih tetap ada pendidikan wajib ya, teman-teman ya. Jangan lupa wajib pendidikan itu sampai ke SMA. SMA. Sekarang siapa tahu akan ditambah lagi sampai ke jenjang perguruan tinggi S1 ya. Kita nggak Apalagi tahu ya. kalau lihat kondisi saat ini kan pendidikan penting banget. Nah, Nggak harus sampai di SMA aja, perguruan tinggi juga. betul. Tapi yang paling penting adalah kualitas pendidikannya. Betul. Nah, yang paling penting juga semenjak dini harus dimulai dan dijaga kualitasnya. Makanya kita sudah mengundang Kepala Sekolah SMPN 12 Batam di sini. Halo, selamat Selamat pagi. datang. Selamat pagi. datang di podcastnya. Assalamualaikum Bunda. Selamat pagi. Bunda Nurni Bunda dari Nurni namanya. Bunda Nurmi. Iya. Nah, Boleh tepuk tangan dulu dong. Hey. Di sini. Waduh. Nih ya Jos, Bunda Nurni ini di SMPN 12 itu terkenal. Jadi cuman kepala sekolah yang dipanggil Bunda kayaknya ya satu-satunya mungkin ya Bunda Nurni ini ya. Dan nggak cuman anak-anak di sekolahnya, tapi orang-orang lain juga, teman-temannya yang mengajar dulu ya kan, sampai yang kenal sama Bunda Nurni itu selalu kalau kesana tuh mengenalnya Bunda. Manggilnya Bunda. Manggilnya Bunda. Yang muda-muda Iya. panggilnya Bunda Iya, juga ya. kita juga kalau mau kesana mau wawancara ditanya mau ketemu siapa Pak gitu, mau wawancara Bunda gitu, langsung pasti tahu Udah langsung tahu mereka. ya, Betul, nggak akan betul. salah alamat ya. Betul, trademark banget ya. Gitu. Sehat Bunda hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, ini juga nih kalau ngomongin pendidikan tadi ya Bunda ya. Kan kita tahu lah SMP 12 ini salah satu juga SMP yang berada di Batam Kota ya. Yang muridnya pasti banyak yang mau masuk. Karena sekarang masih pakai sistem rayon gitu kan ya masuknya ya. Nah, SMP 12 ini juga dulu zamannya aku Jos, itu tuh pernah mereka itu jadi sekolah yang berbagi tempat dengan sekolah-sekolah yang baru. Gitu. Jadi ada 2 shift. Nah gitu, dan sekarang kayaknya sudah tidak. Jadi sharing, sekolahnya Betul, sharing ya, karena dianggap salah satu sekolah yang mampu untuk menampung sekolah lain gitu. Tapi juga kegiatan-kegiatan tuh banyak, dulu aku SMP tuh banyak lomba juga pernah di SMP 12 berapa kali. Iya. Yang selenggarakan di SMP 12. Yang Karena segala fasilitas juga mereka udah betul, mumpuni ya. betul. Itu dulu aja kayak gitu, apalagi tapi sekarang. ngomong-ngomong, jadi orang Batam kan? Batam dong. SMP-nya di mana dulu? Dulu di SMP 6. SMP 6 ya? Iya. Oh jauh ya sama SMP 12 ya? Enggak terlalu jauh sih, tapi ya lumayan lah. tapi Kalau kalau jalan di kaki. Kecamatan. Satu Kalau di kecamatan. zamannya kami tuh SMP berarti di tahun berapa Dis? Aduh, tahun berapa lagi ya? Kalau saya Lupa lagi. 96 di tahun 2009 ke 2011. Berarti aku di 3 tahun ke bawah kali ya? 2008 2007. 2007 Di tahun 2008. itu masih ada sekolah-sekolah unggulan loh. Iya betul. Sekolah unggulan. Nah, Apakah SMP 12 di zamannya kita tuh salah satu sekolah unggulan ya? Dis?
Aku kurang tahu ya. Aku dulu tidak terlalu kayak gitu. Tapi kalau kita tanya sekarang aja Mbak Bunda Nuri, masih ada nggak sih Bunda yang gitu-gitu sekolah unggulan? Oke, SMP Negeri 12 Batam tidak lagi hari ini ada sekolah-sekolah yang namanya sekolah unggulan. Kita sama. Udah sama semua ya. Semuanya sama karena kurikulum kita adalah kurikulum merdeka di mana tidak ada lagi siswa atau sekolah-sekolah yang namanya sekolah unggulan sama. Bahkan di dalam rapotnya juga tidak ada ranking. Oh Oh ya nggak ada rankingnya Wah, sekarang. Waduh ini Iya. baru tahu nih. Kalau Iya, dulu kita kan ada udah kalau ranking. zamannya kami sekolah kan masih ada ranking tuh. Kalau pulang sekolah kan pasti ditanyain tuh sama bapak, ibu, Betul. keluarga. Waduh kalau dapat ranking bawah tuh habis lah gitu. Kalau sekarang malah nggak ada Bunda ya. Enggak ada. Tapi Bunda aku mau nanya dong, Hmm. kan SMP 12 kalau zaman aku dulu tuh seperti itu banyak kegiatan di sana ya kan fasilitasnya oke. Kelasnya lebih banyak memang waktu itu dari sekolahku. Sekolahku tuh karena lokasinya agak kurang ini ya strategis memang, tapi karena jalan besar jadi mungkin kalau untuk kegiatan tuh jarang diadakan gitu kan. Nah kalau sampai sekarang SMP 12 masih sering nggak sih Bun ada acara-acara gitu? Iya, kebetulan SMP Negeri 12 ini berada di pertengahan kota ya, Kota Batam, Kecamatan Kota Batam berada di pertengahan. Jadi memang salah satu tempat yang strategis. Kita itu memiliki 26 rombel dengan jumlah siswa lebih kurang 1079 hari ini. Nah kalau ditanya prestasi insya Allah luar biasa ya. Kita memiliki 20 ekskul. Actually 20. Iya, kita Wow. memiliki 20 ekskul Banyak sekali, yang Bunda. hampir semua ekskul itu mereka mendapat prestasi. Wah Ya, keren. tapi yang mirisnya kita memang Oh, ada mirisnya nih, ya, Dis. mirisnya Ada begini, ya. nih. Ada Mirisnya Yang seru begini nih. ya. Karena dengan 1000 murid itu hanya di gurunya itu cuma 36 orang. Waduh, untuk Iya. menghandle 1.700-an murid Bun. Yes, benar Waduh. ya. Itu kalau dibagi mana sih ya? Oh, Satu itu guru enggak satu- berimbang. Nggak berimbang, banyak Nggak banget. berimbang ya. Tapi bagaimana SMP Negeri 12 memanfaatkan sarana prasarana yang ada ini sehingga banyak muncul prestasi-prestasi yang ada di SMP 12. Berapa hasilnya ini? 56. 50 Ya kalau dibagi rata satu guru kan nggak mungkin ya. Iya, Satu kelas benar. aja dulu, kelas aku 40 tuh banyak banget loh isinya. 40 orang satu kelas udah banyak. Iya, kalau kita bagikan 1000 lebih dengan 26 rombel itu hampir 40-an lebih per kelas itu anak-anak. Nah, wah banyak banget. Tapi kalau ngomong-ngomong jumlah pelajarnya ya, Dis ya. Artinya zaman sekarang itu pendidikan itu sangat penting banget loh di menurut orang tua. Buktinya selalu padat kan, selalu ya, padat. akses Kalau di zamannya kita masih tau ada nggak, yang mungkin waktu ya, SD, tidak ya. Itu dikit loh. Betul. Misal waktu paling ingat nih waktu SD ya, yang daftar itu 35 satu kelas. Yang Yang- lulus itu sampai kelas 6 itu tahu berapa jumlahnya? 10, 25 orang. 25. Wow, itu Yang lain kelas, nggak tahu. kelas private ya. Tapi tadi aku juga ngobrol off air sama Bunda, katanya dulu memang seperti itu Jos. Jadi Bunda ini dulu kan sebagai kepala sekolah jadi guru ya Bunda ya. Iya, betul. Nah itu juga pergi keliling ke hinterland untuk mensukseskan program paket B waktu itu Bun ya. Iya. Tuh, waktu itu ke mana aja Bun? Pernah pulau mana aja di Batam? Iya, kalau kita dari Dinas Pendidikan itu menggesa bagaimana orang-orang pulau itu mendapat mengecam pendidikan, itu kita sampai ke Pulau Terung, ke sana kita untuk menyebarkan ilmu-ilmu. Ya, walaupun ini adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat dinas bagaimana memerantas anak-anak yang putus sekolah. Jadi kita buat paket, ada paket itu sampai ke Tanjung Uma, ya Tanjung Sengkuang. Itu kita kebetulan hari itu Bunda dari dulu pernah punya cita-cita ingin jadi kepala sekolah. Wah. Jadi waktu itu di dinas itu dipimpin oleh Ibu Mimi. Ya, beliau sekarang sudah pensiun. Dia menyatakan kalau mau jadi kepala sekolah, sekarang ku angkat jadi kepala sekolah. Maka waktu itu Bunda diangkat menjadi kepala sekolah paket. Oh, paket B waktu itu, iya, iya. betul. Jadi berkeliling beberapa pulau untuk menyebarkan buku-buku supaya anak-anak pulau yang putus-putus sekolah itu bisa mengecap pendidikan melalui paket-paket itu. Kalau mungkin dulu problemnya mereka akses sekolahnya mungkin ya enggak. Benar. Karena tidak semua guru yang diangkat itu mau mengajar di pulau itu kelemahannya ya. Jadi kalau diangkat tuh maunya di kota. Di Kota, kota. Sehingga Terus di pulau kalau itu Bunda tak terjamah. kenapa mau ke pulau? Nah, Kenapa mau Bunda? Kalau paket kita nggak ngajar sampai ke pulau, tapi kita datang dalam mengawasi. Ada beberapa guru yang memang ditugaskan ke pulau. Jadi kita kan waktu itu Bunda berada di naungan Dinas Pendidikan. Ya, jadi kita datang ke pulau mengawasi, membagi buku, membagi pakaian kepada anak-anak supaya mereka semangat sekolah ya. Sekolah. Tapi kalau di Tanjung Uma dan Tanjung Sengkuang kebetulan Bunda memang mengajar
anak-anak itu mengajar kepada orang-orang yang ada di Tanjung Uma, di Tanjung Sengkuang, pembelajaran itu ngajar Bunda. Waduh. Bunda, kalau di tahun kami kan gambarannya kami tadi udah jelasin tuh pendidikan di kami itu gimana. Kalau pendidikan saat ini gimana sih, Bud? Iya, kalau pendidikan hari ini tentu berbeda dengan kita tahun 60-an ya. Apalagi kurikulumnya juga Betul, sudah berubah. berbeda. Ya, Berubah sangat lagi berubah ya. Walaupun CBSA, dari CBSA menjadi kurikulum 2013, menjadi KTSP lagi. Sekarang menjadi kurikulum Merdeka. Merdeka. Tentu ada perubahan, namun dasarnya tidak berubah. Oke. Ya, dasarnya. Apalagi hari ini menteri kita sudah berganti dengan Abdul Muti. Beliau bukan merubah ya, tapi melengkapi untuk pendekatan-pendekatan dengan deep learning. Jadi pembelajaran Oke. hari ini kalau dulu guru menjadi pusatnya, sekarang yang menjadi pusat dalam pendidikan itu adalah siswanya. Jadi bagaimana pembelajaran itu berpusat kepada peserta siswanya. Oke. Jadi guru sebagai apa? Guru hanya sebagai fasilitator saja. Waduh. Berbeda dengan kita dulu. Betul, Kalau dulu betul. kan gurunya ya Gurunya, kan. Iya, ya. gurunya Kita minta ke gurunya gimana ya, gitu. gimana ini. Kalau sekarang pendidikan tidak seperti itu lagi. Oke. Sekarang sudah banyak berubah ya. Apalagi dengan kurikulum Merdeka ini pembelajaran itu sangat berubah ya. Dari kalau dulu kita mengenal dengan RPP, sekarang dirubah menjadi modul. Tapi kalau ditanya apakah sama antara RPP dengan modul, podoe sama mauan aja, enggak ada perbedaan. Sama. Bodohnya bahasa Jawa. Iya dong. Sama aja ya. Ya sama aja artinya ya kan begitu. Jadi tidak ada, cuma ada penambahan, perbaikan. Kalau dulunya pembelajaran itu tertumpu kepada guru, sekarang bagaimana pembelajaran itu para guru memberi kepada siswa, memfasilitasi sebagai pusat pembelajaran. Jadi memang siswa diminta untuk benar-benar memahami semua konsep-konsep pembelajaran. Jadi guru hanya sebagai fasilitator. Fasilitator itu kan berarti menengah dalam apapunnya. Apa yang mereka butuhkan gitu ya, Iya, diarahkan benar. gitu ya. Iya, betul. Tapi Bun, dengar-dengar nih SMP 12 katanya jadi sekolah penggerak ya. Iya, betul. Nah. SMP 12 tahun 2021 ada kebijakan yang dibuat oleh Menteri Pendidikan ya, itu adalah bagaimana merekrut sekolah-sekolah untuk menjadi sekolah penggerak. Itu Nah. tidak diberikan ya, tapi dites. Dites ya. Melalui tes baik itu Ada secara ujinya tertulis dulu ya. maupun wawancara. Itu wawancaranya lebih kurang 2 jam. Wah, Oh, ini nih. Masya Allah. Jadi wawancara siapa? Oh iya, kepala sekolahnya. Wah, Bunda nih wawancara Iya ya. dong. Itu udah Cerita, Bunda ya? cerita dong Bun. Itu Iya. waktu itu gimana? Jadi waktu kita diwawancara itu selain kita diminta untuk mengajar dengan waktu 10 menit tapi materinya habis. Oh, Sampai dari tujuannya, materinya sampai penutup harus selesai. dalam 10 menit. Yes. Singkat banget ya. Iya dong. Ya, tentu orang yang mampu seperti itu kita ambillah materi-materi yang memang bisa dihabiskan. Bisa 10 menit. Ya. Waktu itu Bunda mengambil materinya tentang norma-norma, aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat dan masyarakat patuh dengan aturan itu. Itu sangat singkat ngambilnya. Bisa selesai dengan waktu 20 menit. Setelah itu ada wawancara tentang bagaimana memajukan sekolah, bagaimana trik-triknya kepala sekolah memajukan sekolah. Nah, dari hasil itu semua, maka Kota Batam untuk SMP itu terjaring 6 sekolah, termasuklah SMP 12 juga. dan beberapa sekolah SD dan juga TK. Jadi Oke. alhamdulillah tahun 2021 itu kita menjadi sekolah penggerak. Di tahun 2024, 2023 itu kita selesai melaksanakan sekolah penggerak. Namun setiap sekolah penggerak itu ada MOU dengan kementerian ya bahwa setelah menjadi sekolah penggerak, maka sekolah yang sudah menjadi sekolah penggerak ini harus mengimbas kepada sekolah-sekolah yang belum melaksanakan kurikulum Merdeka. Nah, awalnya kita dari Dinas Pendidikan itu diundang dan kami SMP Negeri 12 Batam ada 3 imbas yang secara mandiri. Itu SMP 43, 42 dan Al-Kapa. Itu mandiri. Kalau mandiri itu artinya kita hanya menyampaikan pertanggungjawaban yang seperti apa sukseskah kurikulum Merdeka itu di sekolah itu tidak ada. Tapi kalau yang setelah ada SK dari kementerian, kita itu mengimbas ke pulau. SMP 13, SMP 14 dan SMP 17. Tapi ada tuntutannya dan anggarannya ada. Oke. Jadi kita punya anggaran. Bisa jadi, gerak ya jadi kita Bun jadi ya. di dalam sekolah penggerak itu ada namanya dana bos untuk sekolah penggerak ada. Jadi dari tahun 2021 Ya,
Sampai 2023 selesai, 2023. 2024 kita harus mengimbas. Harus mengimbas sampai Nah, sekarang, Bun. 2025 kita sudah mulai penggantian Pak Menteri. Oh Ya, iya jadi iya. mulai iya. kurikulum merdeka ada pendekatan yang kita kenal dengan deep learning itu. Oke, Nah, ada itu dia. memang dinamis sekali ya, Bun ya. Iya betul. Tapi berarti kemarin 2023 setelah selesai sekolah penggerak suruh diminta untuk mengimbas ke sekolah-sekolah lain, kan tadi ada Bunda bilang ada kegiatan program yang harus ke pulau-pulau. Itu Bunda Betul. lagi yang turun tuh. Iya betul. Wah. Iya, jadi ceritanya gini. Setelah kita ketemu dengan beberapa kepala sekolah, kita undang Oke. ini kepala sekolahnya di pra-nya itu kita undang kepala sekolah. Bagaimana mengimbasnya apa Bun di sana? Tentu kita tidak datang-datang harus ngasih orang nggak perlu bakso kan nggak perlu kita kasih bakso bro. Iya. Iya kita tanya dulu lu perlu apa Iya, gitu iya, ya. Nah, kalau lu perlu bakso baru gue kasih bakso kan gitu ya. Kita undang, kita lihat tuh raport pendidikannya. Nah, jadi setiap tahun itu ada NBK ya. Asesmen nasional berbasis komputer Oke. untuk mengetahui seperti apa sekolah itu. Nah, jadi kalau dulu ada ujian nasional kita kenakan, begitu tidak ada ujian nasional kan ada NBK. Tapi yang dites itu adalah anak kelas 7 dan 8. Untuk sekolah penggerak ya. oke. Kalau tidak sekolah penggerak hanya kelas 8. Jadi kita ada 2 rombel, lebih kurang jumlahnya itu 45 yang dites untuk mewakili seluruh anak yang ada di sekolah itu. Maka hasil raport pendidikan itu dilihatlah ada beberapa item yang dia ada 3 warna itu merah, kuning dan biru. Jika sekolah itu mengalami kuning atau merah, maka apa yang jadi persoalan di sekolah itu? Nah, maka kita kemarin undang, maka setelah kita membedah raport pendidikannya, rata-rata mohon maaf sekolah-sekolah yang berada yang saya imbas itu adalah banyak yang tanda merahnya itu di literasi dan numerasi. Oke. Nah, jadi kita sampaikan dengan kepala sekolahnya beserta staf gurunya mereka maunya apa. Nah, jadi kebetulan ada beberapa sekolah yang di pulau itu maunya literasi. Maka kita kalau dia mau literasi maka kita mengimbasnya literasi gitu. Apa yang dilakukan di sana? Ya kita memberi materi bagaimana cara mendongkrak nilai literasinya, bagaimana minat baca anaknya, kenapa menurun. Maka kemarin mereka sampai bikin pustaka di luar. Nah, jadi karena sekolah mereka kan dekat tepi pantai. Ngapain bikin pustaka di dalam? Nah, kan dengan alamnya yang cantik, dengan alamnya yang indah, mereka bikin pustaka. Jadi anak-anak senang membaca Bunda di luar membaca ya. sambil tidur-tidur. Iya, Kan iya. belajar nggak mesti harus duduk. Iya, iya, Kan? iya. Wah. Berdiri dan tidur pun Ini bisa nih belajar. beneran kurikulum merdeka ini. Iya, bebas boleh, gitu ya, ya, mau bebas. belajar Iya, mau yang gimana penting pun kan bebas. Ya, kita tapi dapat tetap intinya. Rambu-rambunya nggak boleh dilanggar dong. Betul. Yang paling penting ya. Iya, itu Tapi pentingnya. dari sepengalamannya Bunda udah ke pulau-pulau gitu, udah ngecek semua problemnya apa. Yang menjadi masalah besarnya itu apa sih Bu dalam pendidikan? Ya, masalah besarnya tergantung sekolah. Tergantung sekolah masing-masing ya. Iya, Beda karakternya masing-masing ya. Ya, begini, misalnya di satu sekolah pustakanya bagus, gurunya ada, kenapa literasinya merah? Nah, Nah, itu Kan yang ya. jadi jadi pertanyaan. pertanyaan bener ya, kan bener jadi ya. pertanyaan, Fasilitas kan? ada, guru Semua ada. malahan fasilitas pustakanya mungkin lebih baik Lebih daripada lengkap lengkap. ya? Kenapa nih? Oh, berarti ada problemnya. Maka kita di sekolah bersama dengan kita mengadakan kombel, komunitas belajar. Kita cari benang merahnya di mana. Kenapa pustaka berat? Jadi belum tentu di satu sekolah itu bagus, pustakanya bagus, belum tentu literasinya bagus. Oke, Ya, oke, bisa oke. saja yang jadi persoalan ada gurunya, tidak bisa memanfaatkan pustakanya. Iya, iya. Nah, begitu. Oke. Jadi harus ada benang merahnya ditarik dulu. Jadi biar tepat Biar sasaran tepat juga ya, sasarannya. Bun ya. Nah, kalau di sekolah penggerak itu kita kenal dengan kombel. Kombel itu komunitas belajar. Bisa di antar sekolah, antar guru, antar mapel. Nah, Nah. jadi kita berkumpul di satu tempat, kita bahas apa yang menjadi persoalan. Nah, jadi nanti kita bisa berbagi, sharing kita loh. Kalau Bapak menghadapi anak ini seperti apa? Kalau ibu menghadapi ini, kok kalau dengan saya dia nggak nakal, kenapa dengan bapak nakal? Oh ternyata bapak begini, kita bagi sharing. Oh sharing ya Bun sharing. ya. Kita- Waduh. kita- Tapi tahu nggak Jos? Ini kan sharing-sharing gini ya. Ini kan memang dinamis banget. Terus ternyata sama Bunda Nurni ini di SMP 12 tuh tahun kemarin 2024 ya Bun ya. Iya. Kalau sama menang Batam Innovation Award kalau nggak Betul, salah ya. iya, Nah itu betul. apa Bun? Kok bisa ada sekolah menang Batam Innovation Award? Inovasinya apa gitu yang dimenangkan? Jadi gini, pemerintah Kota Batam itu setiap tahun mengadakan inovasi Iya. untuk instansi. Jadi kita ini kalau sekolah masuknya instansinya dinas. Ya. Ya, jadi Oke. ada digital dan non digital. Dan kita kemarin menurunkan 3, tapi kita lolos 2. Digital dan non digital kita sama-sama lolos. Ya, begitu dipertandingkan kita membuat salah satu yang digital non digitalnya checklist. Cek Checklist. literasi. Cek checklist Cek literasi ya singkatannya. kita Oh, iya, oke singkatkan, oke ya. oke.
Jadi bagaimana kita hari ini kita melihat kalau di SMP 12 itu alhamdulillah rapotnya nggak ada merah, nggak ada kuning, tetapi ada itemnya yang menurun. Itu di literasinya, terutama di sastranya. Oke. Oke. Jadi bagaimana caranya ini? Jadi kita punya ide duduk bersama yang tadi itu di Komber, kita berbagi seri. Oh kalau gitu kita buatlah bagaimana anak ini bisa menulis, kok malas banget belajar gitu. Oke. Nah, kita kumpulkan anak di lapangan, kita minta anak ini, kita nggak nemu itu anak-anak. Setelah kita buatkan satu survei, hampir ada anak yang tidak pernah membaca novel. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah sama sekali membaca novel. Bahkan ada anak-anak yang di rumah memang dia malas membaca. Nah, jadi kita buat ekskul. Ekskul checklist. Bagaimana Checklist anak-anak literasi. ini menjadi agent ya. Mungkin agent kalau dalam bahasa apa Wah, agent ya. Agent untuk membaca ya Bun Iya, ya. agent untuk membaca. Maka pustaka kita bagus, anak kok tidak bisa, gurunya juga punya kualitas baik. Kenapa? Sebab untuk kita cari benang merah. Jadi kita buat checklist itu. Jadi anak-anak di awal kami minta mereka tulis deh apa yang yang hari ini menjadi yang ada di kepalamu itu tulis. Apa yang kau tulis? Macam-macam mereka tulis dengan tidak menyebutkan namanya. Oke, anonimus ya. Jadi Iya, tidak dia tahu terserah siapa, aja, tulis dia aja lah. cerita-ceritaan. Iya. Ya, akhirnya cerita-cerita ini kita kumpul menjadi satu buku. Oh. Nah, dan kita taruh di dalam pustaka. Senang anak. Karena dia membaca cerita dan cerita Ya, teman-temannya dan gitu ini ya. kita online kan juga dengan maknya. Oh supaya gitu. maknya juga tahu. bisa baca ya. Ya, mak dia tahu. Oh, jadi ternyata mungkin dia bisa berapa ini kayaknya anak gue. Iya, kayaknya nih. anakku nih yang kayak gini nih ya Dari kan. gaya Betul. bahasa. Permasalahannya kayak ceritanya anakku nih. gitu ya. Kayaknya Jadi yang secara- yang suka marah-marah kalau pagi-pagi ini aku nih gitu. Secara Nah, tidak terasa. langsung tuh gitu ya Bun ya. Ya. Jadi secara nggak langsung dari itu di online kan itu, makanya orang tua juga tahu kan. Mungkin Iya. anak ada kesulitan ya. Biasanya kita kan Iya, kadang kesulitan betul. ngomong sama orang tua langsung gitu ya. Betul. Jadi ini sangat membantu gitu. Oh itu inovasi di Ya, situ. inovasi. Jadi kita bagaimana, kita juga ada podcast di sekolah. Bagaimana Oh, gitu. anak Gitu. belajar Kayaknya kita harus ke sana lagi nih. Kayaknya pesan ya. Jadi mereka begini akhirnya kami punya ide, ayo kita buat inovasi. Oke, Ya, oke. jadi bagaimana hari ini anak saya sudah bisa menciptakan beberapa buku. Yang buku ini hari ini sekolah kami jika ada tamu yang datang tidak perlu lagi beli plakat, tidak perlu lagi beli-beli yang bentuknya lain, cukup dengan menghadiahkan buku. Buku ya. Ini Jadi dari buku ini sudah sampai ke beberapa negara tetangga Wow. kita. Waduh. Sudah sampai ke Myanmar karena kita ada kerjasama dengan Gang Jinggot. Kebaikan itu keren. Oh. Jadi kalau buka link Kang Jinggot itu ada SMP 12. ada SMP 12 ada Yes. bukunya itu juga dikirim dan ke sana. mereka kemarin datang. Oh mereka datang. Kita hadiahkan itu. Oh, Dan hadiahkan kemarin itu ke Myanmar beberapa minggu yang lalu, enggak berapa minggu sih kayaknya minggu yang lalu, itu juga ada dari Kementerian Singapura berbagi beasiswa pendidikan untuk ASEAN. Dan Kementerian Singapura itu satu-satu sekolah negeri yang didatangi ya kita. SMP 12. Iya. Wah, bagaimana? keren banget. Apakah setelah kita podcast ini akan dapat buku juga, Yudis? Wah. Boleh dong. Ada kumpulan puisi Bunda. Oh, puisi. Bunda Saya nulis suka tuh kumpulan puisi. puisi-puisi Wow, ya. boleh itu jadi bisa bahan siaran Iya, juga. iya. Tapi Bun, Oke. dengan sebanyak-banyak ini, ya kan prestasinya di teman-teman SMP 12, anak murid ya guru-gurunya juga semuanya, itu tuh impactnya kerasa nggak sih Bun? Kerasa dong. Seperti apa pasti impactnya? Ya jadi gini, di tahun 2024 ini kan kita menjuarai checklist inovasi daerah. Kita juga menjuarai Adiwiyata. Kita juga menjuarai juara 1 tingkat provinsi untuk dari Balai Bahasa Bahasa Negara. Ini berdampak kan. Jadi kalau seandainya SMP 12 hari ini untuk Adiwiyata, mereka sekarang tidak lagi membuang sampah sembarangan. Oke. Nah, jadi memang SMP 12 bebas sampah. Itu yang paling penting sih. Iya. Paling penting. Masalah sampah juga kan harus dibahas juga di sekolah. Iya, Betul. benar. Karena impactnya juga kan untuk kehidupan. Ya. Itu kerennya SMP 12 ini, tadi kan Bunda sampaikan ada 20 ekstrakurikuler. Betul. Dan saya rasa sekarang anak-anak muda sekarang yang Gen Z yang udah bekerja, itu kebanyakan mereka bergerak di bidang soft skill-nya bukan di hard skill. Ya. Makanya penting banget soft skill ini ada di semua pendidikan. Difasilitasi ya Difasilitasi sama. gitu ya dengan Iya, semua. jadi begini, kalau bukan hanya di eskul anak-anak Ah. bisa mengembangkan bakat dan talentanya. Di kurikulum Merdeka dari 366 jam pelajaran itu ada 30% itu dimanfaatkan untuk P5. Apa sih Wah. P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke. Jadi ada 6 dimensi yang akan ditampilkan. Ada yang bergotong royong, berpikiran kritis. Nah, itu ditampilkan. Jadi anak-anak hari ini kita boleh memilih tema mana yang kita ngambil. Kemarin kami barusan ngambil tema wirausaha. Bagaimana anak berwirausaha di usia dini. Di usia dini. Iya, Wah. jadi kita di situ mengundang beberapa orang-orang sukses. Ya, kita kemarin mengundang Timothy ya. Timothy. Kita mengundang Timothy, itu adalah salah satu orang yang sukses. Beliau adalah suami istri yang mengolah Timothy itu, padahal tidak ada jurusan sama sekali dengan
kue Timoti itu. Oke. Yang satu tamat hukum, yang satu tamat teknik. Jadi di kue. proyek itu dibebaskan siswa untuk sesuai dengan minat bakatnya mereka dan sekolah memfasilitasi gitu ya Bun. Ya, enggak begitu. Jadi kita berapat dengan para siswa mewakili atau bisa melalui OSIS atau orang tua, kira-kira apa yang mau diangkat ini? Yang ada kita nggak boleh ngarang-ngarang ini. Kan harus sesuai dengan apa talenta yang ada dan sarana prasarana apa yang ada di sekolah. Misalnya Bunda mau bikin podcast, sementara podcast nggak ada di sekolah, ngapain bikin podcast? Gitu lah. Apa yang ada? Ya kita memanfaatkan apa yang ada di sekolah. Apa yang ada di bawahnya semaksimal mungkin. Jadi kita melakukan ini supaya keinginan dari kurikulum Merdeka itu nanti anak begitu dia terjun ke masyarakat ada bekal di dalam dirinya ya. Nah, seperti kemarin kita pesta demokrasi itu kita mengundang kepala KPU. Wah, datang. Bagaimana? Iya, sekarang anak-anak mereka tahu prosesnya. Iya, mulai dari bagaimana membuat visi, bagaimana membuat misi, bagaimana membuat logo, bagaimana kerennya SMP 12 dia tidak memilih melalui non tertulis, dia melalui online. Pakai online. Ya, jadi kita hari itu pemilihan hari itu dapat, tapi nggak boleh dilakukan di Indonesia, takutnya dihacker. Sehingga gitu ya? terjadi kecurangan dalam mungkin beberapa tahun ke depan lah ya kalau sudah bagus mungkin tapi possible. Bali pernah mencoba. Bali pernah mencoba untuk pemilihan daerahnya kan juga nggak begitu berhasil betul. Karena hacker Ya prosesnya Indonesia agak susah ya Bun. Rentan ya. Webnya instansi kita yang resmi apalagi juga kalau apalagi kalau dia bermalam. Wah, bisa gawat itu. Bisa tidur duluan itu soalnya itu. Nah, tapi kalau kami kemarin langsung begitu anak memilih apa yang dipilih langsung terbaca secara kita pasang di real time gitu ya langsung. Jadi anak-anak bisa lihat siapa pergeseran nilainya. Jadi kita langsung kita mengajar anak-anak bagaimana di dalam kadang mereka sudah paham bagaimana itu jurdil, jujur dan adil itu seperti apa, bagaimana bebas itu seperti apa. Itu yang kita buat. Itu ada di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Penguatan proyek profil ya, kita pelajar Pancasila P5 lah ya tadi bawah. Oke Bunda, terima kasih udah hadir di podcastnya kita di RRI Batam. Mudah-mudahan tadi sekolah yang lain juga terinspirasi gitu ya Bunda. Betul. Mana tahu ini nanti di-share ke kepala sekolah-sekolah yang ada di Batam. Oh iya dong. Batam, kan? Nanti kita ngelis itu undangan kepala sekolah minta diundang tuh. Boleh kita bikin podcast ya, podcast sekolah Kota Batam. Bunda, apa yang akan dilakukan SMP 12 untuk ke depan? Ya, kita berharap pendidikan ini tidak hanya dikerjakan oleh orang pendidikan, tapi kita berharap semua baik itu masyarakat, baik itu pemerintah, semua harus ikut di dalam ini. Karena hari ini pendidikan sangat berbeda dengan yang kita lihat ke belakang kemarin. Jadi kalau satu saja timpang, maka pendidikan itu menjadi timpang. Indonesia emas yang dikejar tahun 45 hanya sia-sia belaka. Waduh. Jadi kita berharap demikian. Itu dari sekarang berarti ya. Soalnya kita yang 15 tahun yang lalu waktu SMP juga udah berbeda banget ya. Beda banget, makanya kayak gitu ya sekarang. Gitu ya. Sekarang anak-anak SD SMP aja rambutnya sudah mengkilat. Cium parfum Jemaron. Wow. Jamalon bukan merek coba. Bukan kita lagi dulu ya. Yang warna hijau kan. Cobalah cium anak sekarang. Saya dulu SMP ini Bun, bau minyak kemiri. Iya. Coba sekarang cium anak-anaknya. Tahu enggak? Tanco. Bukan. Iya, tanco hijau ya. Bedak baby. Bedak my baby. Apa? Bedak my baby. Oh iya, baby. Itu umur juga gitu. Ya, gitulah ya. Oke, terima kasih sekali lagi Bunda Nuri sudah datang ke podcast kita hari ini ya. Dan pendengar, kita akhiri dulu perjumpaan kita di episode kali ini ya. Terima kasih sudah mendengarkan dan bergabung sama podcast kami. Nantikan episode berikutnya tetap bersama kami di Talk Today. Saya Yudhistira pamit. Saya Joshua Suryadi. Bye-bye.